Halo Sase Lover, ketemu lagi dengan saya Fatma Bahalwan dari Natural Cooking Club. Kali ini saya akan membuat kue kering sagu keju. Kue kering yang rasanya kriuk dan lumer di mulut di dalam ketika kita makan. Nah, seperti apa membuatnya? Yuk kita lihat bahan-bahannya. Bahannya adalah tepung sagu, ini 300 gram yang sudah digongseng dengan 2 lembar daun pandan. Kemudian ada campuran margarin dengan butter, itu margarinnya 100 gram, menteganya atau butternya 50 gram. Kemudian kita siapkan gula halus 150 gram, 1 butir kuning telur, 100 gram keju edam, ini keju tua yang sudah diparut, dan ada 50 ml santan kental. Kita campur margarin dengan butter. 2 macam ini ya, kemudian ada gula halus, kita kocok sampai fluffy ya, sampai benar-benar mengembang dan pucat. Jadi kalau pada kue kering lainnya biasanya kan nggak boleh dikocok terlalu lama, tapi justru pada kue kering sagu keju harus dikocok sampai benar-benar mengembang, supaya nanti saat disempritkan tidak susah. Kita naikkan kecepatan mixer, dilanjutkan mengocok sampai pucat banget ya, sampai mengembang sekali. Kalau dihitung waktunya kurang lebih 5-7 menit. Kemudian kita masukkan kuning telur, lalu lanjutkan mengocok sampai kuning telur tercampur rata. Kalau sudah, kita matikan mixernya. Giliran dimasukkan keju edam, lalu kita bisa aduk rata atau bisa juga dikocok dengan mixer kecepatan rendah asal tercampur saja. Nah, Sase Lover, digunakan keju edam untuk mendapatkan tekstur sagu keju yang renyah, jadi kriuk banget gitu. Tapi kadang-kadang banyak orang yang merasa keju edam tuh mahal ya harganya gitu. Jadi bagaimana caranya supaya lebih ekonomis? Nah, bisa digunakan keju cheddar juga yang sudah diparut, tapi supaya renyahnya tetap dapat gitu, bisa dipanggang dulu sagunya sampai dia kriuk gitu ya. Kira-kira dipanggang di suhu 130 derajat Celcius selama 10 atau 15 menit sampai terlihat dia kering gitu, kalau dipegang krepek gitu ya. Atau bisa juga diangin-anginkan. Jadi setelah diparut keju cheddarnya taruh di loyang, dilebarkan gitu, biarkan terkena udara sampai dia mengering. Cara lainnya adalah dimasukkan ke dalam kulkas tanpa ditutup, nanti dia juga akan mengering gitu. Nah, ini setelah diaduk rata, tinggal kita masukkan tepung sagunya. Nah, untuk mendapatkan sagu keju yang lumer di mulut ketika dimakan, jadi pas makan tuh gitu ya. Nah,
Tepung sagunya paling bagus tuh digongseng dulu bersama dengan daun pandan sehingga didapat harum tepung sagunya tuh harum pandan dan juga kering, mengurangi kadar air yang ada di dalamnya. Gitu ya, ini kita masukkan. Setelah digongseng, pas dicampur ke dalam adonan sudah dalam keadaan dingin ya, Sase Lover, jangan lupa. Ini tinggal kita aduk rata. Saya aduk menggunakan pastry blender atau pisau pastry seperti ini, menghindari suhu tubuh yang ikut menguleni gitu, karena kalau suhu tubuh kita mempengaruhi juga hasil jadi kue kering ya. Yang paling penting adalah tidak boleh diuleni terlalu keras ya, seperti kita menguleni roti. Karena kalau diuleni terlalu keras, kue keringnya keras juga. Kita masukkan santan ya, ini. Pengaruh santan kental pada adonan kue kering sagu keju ini adalah di rasa yang mungkin Sase Lover pernah makan kue bangkit ya, kue bangkit dari Medan, segala itu begitu digigit lumer gitu. Salah satunya adalah karena digunakan santan kental. Santan kentalnya bisa dari santan kelapa asli gitu ya, yang perasan pertama gitu, jadi kental banget, tidak ada kandungan airnya, atau bisa digunakan juga santan instan. Nah, pada resep digunakan 50 ml atau 50 gram. Dalam keadaan tertentu, mungkin pas kita membuat adonan ini hawanya sedang kering gitu, santan bisa ditambah sampai 2 kali lipat juga boleh. Ini sudah siap adonannya. Kita bisa masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga ya, ini plastik segitiga besar, biar mudah saya taruh di gelas seperti ini. Kita sudah siap untuk menyempritkan adonan ini di atas loyang yang sudah dialasi baking paper atau bisa juga dipolesi dengan margarin atau mentega. Satu plastik lagi ini yang sudah saya beri dengan squid atau apa nih, nozzle squid ini saya menggunakan Wilton mereknya ya, nomor 4B. Bisa juga dipakai nomor-nomor lainnya atau squid yang tanpa nomor tapi bentuknya bintang ya. Dorong dulu sampai ujung baru kita masukkan. Jadi double ya, kalau double begini nanti enak kalau pas lagi mau diganti isinya tinggal ditarik saja. Tips menyempritkan adonan di atas loyang. Kalau kita taruh tangan kita di sini pasti berat sekali ya, sehingga kadang-kadang bentuknya tuh menjadi nggak cantik gitu ya, maksudnya mau bikin bunga jadinya ulet gitu ya. Tapi kalau supaya mudah kita dekatkan di sini tangannya, jadi ambil sedikit saja gitu, biarkan yang lebih banyak ada di atas, terus kita semprotkan. Nah, ini tetap dia menjadi semprit bunga-bunga mawar bagus. Kalau kurang tinggal ditarik lagi. Dengan demikian tangan kita nggak terlalu berat. Setelah penuh satu loyang, siap dipanggang di dalam oven. Suhu yang digunakan itu kisaran 130 derajat Celcius sampai 150 derajat saja. Panggang kurang lebih 40 menit. Untuk mempercantik tampilan kita bisa beri sedikit keju cheddar ya. Kalau untuk topping yang digunakan adalah keju cheddar.
Nah, ini kita siap panggang, masukkan ke dalam oven. Kenapa digunakan suhu rendah? Adalah untuk menjaga supaya kue kering sagu kejunya tuh tidak berubah warna. Jadi tetap putih cantik gitu, tidak terlalu gosong tapi kering. Nah, ini sagu kejunya sudah matang. Ini teksturnya bagus banget kalau kita patahkan. Renyah dan dimakan tuh lumer di mulut, jadi enak banget. Nah, Sassy Lover, jangan lupa dipraktekkan di rumah ya resep-resepnya. Kita jumpa lagi di resep lainnya.